Hari ini kita menjawab pertanyaan teman kita, kenapa harus Ina diusir dulu? Gampang banget, jawabannya adalah karena tempat di mana dia berada adalah milik majikan dia. Jadi majikan berhak mengusir siapapun yang tidak dia berharap ada berada di rumah dia. Tapi dia tidak berhak memulangkan dia berhak untuk mengembalikan PNI kepada pihak agensi. Andaikan bos atau agensi mau menunggu sampai 1955 datang, baru diurus kasusnya, tapi masalahnya, kenapa harus menunggu 1955? Sebenarnya itu bisa dikomunikasikan, tapi kita lihat juga video yang viral, bagaimana sifat dari pekerjanya. Dan hari ini, kita katakanlah ya perwakilan dari 1955 yang di dinas setempat, ataupun KDEI, ataupun siapapun yang background sebesar apapun, datang ke sana, terus bisa ngapain? Karena di saat itu majikan sudah menyatakan, aku tidak mau memperkerjakan dia lagi. Oke, tolong bawa dia keluar dari rumah aku. Jadi siapapun yang datang, sama aja. Dia harus keluar dari rumah itu. Kemudian dia lihat dulu di agensi. Dan intinya dia harus menunggu juga pergantian majikan. Jadi apa yang bisa dibantu oleh pihak KDI atau agensi dan lain-lainnya, ya biasanya hanya untuk membantu mencari majikan baru saja. Kalau enggak, ya sama aja. Dia harus pulang ke Indonesia. Teman-teman semuanya, kalian mesti tahu ya, di saat kalian ingin pindah dengan majikan, kalian boleh bentrok dengan majikan, tapi ingat, jangan bentrok dengan agensi. Meskipun agensi tidak semuanya benar, tapi jangan lupa kita membutuhkan bantuan agensi untuk perpindahan majikan. Karena di saat adanya pekerja yang membutuhkan pekerjaan, itu akan dipostingkan di internet. Nah, setelah itu akan ada banyak agensi yang menghubungi agensi Anda, bukan menghubungi Anda. Jadi di saat agensi menghubungi agensi Anda, dia mau mengambil Anda, tapi mereka akan melakukan pembicaraan dulu. Bagaimana dengan anak ini? Bagus tidak? Kelakuannya bagaimana? Jadi kalau agensi kamu ingin berlomba keras, dia akan bilang kepada agensi lain bahwa anak ini tidak bagus. Mendingan dia tahan kamu 2 bulan setelah kamu tidak ada majikan yang memilih kamu, udah kamu dipulangkan ke Indonesia. Sampai belakangnya yang rugi siapa? Meskipun di background kita ada KDEI, ada organisasi apapun, sama. Kalau tidak ada majikan, ikuti hukum Taiwan. Kita harus pulang juga ke Indonesia. Dari setiap kasus kita jangan menghakimi siapapun karena kita tidak berada di posisi mereka. Ambillah sisi positif yang bisa kita pelajari dari setiap kasus. Teman-teman, jangan lupa mengerti hukum di Taiwan itu penting banget. Tapi jangan lupa sadar diri akan jauh lebih penting daripada sadar hukum.